Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Info How to Center. Hari ini saya akan memberitahu Anda bagaimana cara mudah mencegah ponsel Honor 6X Anda dari masalah panas berlebih. Sejauh yang saya tahu masalah Honor yang menjadi panas, terutama saat digunakan berat seperti bermain game, menggunakan GPS, atau saat mengisi daya, memang sangat umum terjadi. Dan beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka merasakan ponsel menjadi hangat bahkan saat penggunaan normal. Di video hari ini kita akan menghadapi masalah ini untuk Anda. Tentu saja solusi-solusi ini berhasil untuk saya, tapi tidak selalu berhasil untuk semua orang. Dan jika setelah melakukan hal-hal ini masalahnya masih terjadi, Anda harus menghubungi dukungan atau layanan servis. Tips pertama dari saya adalah hindari penggunaan berat dalam waktu lama. Saat bermain game atau merekam video, ambil jeda singkat setiap beberapa menit agar ponsel bisa mendingin. Beban maksimal yang terus-menerus pada prosesor dan GPU di ponsel Anda menghasilkan banyak panas, terutama dalam kondisi normal, apalagi saat cuaca cerah dan panas di luar. Tips kedua dari saya adalah lepaskan casing saat penggunaan berat. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya tidak menggunakan casing apapun di ponsel saya saat ini. Ini adalah ponselnya sendiri, dan memang tidak menggunakan casing pelindung, dan saya sama sekali tidak mengalami masalah panas berlebih yang signifikan. Jadi, ya, kalau Anda menggunakan casing yang tebal, ya, misalnya seperti Spigen atau sejenisnya, itu bisa menghambat pembuangan panas. Lepaskan casing saat bermain game atau mengisi daya untuk membantu ponsel mendingin, terutama saat bermain game, mengisi daya, atau merekam video di luar ruangan, karena ponsel ingin membuang suhu keluar, dan casing justru menghalangi proses itu. Tips ketiga dari saya adalah jangan mengisi daya sambil menggunakan ponsel ini secara intensif. Usahakan untuk tidak menggunakan aplikasi berat, misalnya bermain game, menonton video YouTube, merekam video, dan sebagainya saat sedang mengisi daya. Pengisian daya bersamaan dengan penggunaan berat pada ponsel Anda akan meningkatkan panas yang dihasilkan baik oleh baterai maupun prosesor, dan tentu saja itu bukan kombinasi yang baik. Jika Anda memang harus menggunakannya saat mengisi daya, lakukanlah aktivitas yang lebih ringan. Jangan terlalu sering menggunakan ponsel ini atau ponsel Anda secara berlebihan. Jika Anda ingin mengisi daya ponsel Anda, sebaiknya lakukan pengisian daya di lingkungan yang sejuk. Jangan mengisi daya saat cuaca di luar sedang terik. Maksudnya saya misalnya di dalam mobil Anda saat cuaca di luar sedang panas, atau usahakan untuk mengisi daya di apartemen Anda ketika suhu di dalam tidak panas dan sebagainya. Jika ponsel menjadi panas saat itu, tentu saja bisa mengalami overheat dan menyebabkan throttling, dan itu tidak kita inginkan. Suhu lingkungan yang tinggi memperburuk masalah overheat. Selain itu, jangan pernah meninggalkan ponsel di dalam mobil yang panas. Sangat penting untuk tidak meninggalkan ponsel di dalam mobil yang panas, karena suhu tinggi tersebut akan berpadu dengan ponsel dan baterai kita, dan bahkan bisa menyebabkan ledakan. Jadi ya, selain itu Anda bisa mematikan fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Dan jika kita gulir ke bawah ke panel kontrol kita di sini, kita punya semua kontrol di sini. Misalnya bagaimana cara menjelaskannya kepada Anda? Misalnya, jika ponsel menjadi panas, nonaktifkan sementara modul-modul yang tidak digunakan. Saya tahu di luar Anda mungkin membutuhkan transmisi data, tapi di sini Anda bisa menonaktifkan transmisi data untuk sementara waktu. Anda bisa menonaktifkan Wi-Fi. Anda bisa menonaktifkan tag NFC yang ada di sini, dan kita bisa menonaktifkannya. Jika kita mengetuk ikon pena ini, kita bisa menambahkan setiap di sini, seperti yang Anda lihat tile-tile. Misalnya Anda bisa menonaktifkan hotspot yang ada di sini. Anda bisa menonaktifkan layanan lokasi yang juga ada di sini. Cukup nonaktifkan opsi-opsi ini untuk sementara, karena Anda sebenarnya tidak perlu menggunakannya setiap saat, dan ini sangat berguna. Anda juga bisa beralih ke mode pesawat yang juga tersedia di sini untuk memutuskan sambungan modul nirkabel. Namun untuk menonaktifkannya, Anda cukup mengetuk yang sama. Selain itu, Anda juga bisa memeriksa aplikasi yang berjalan di latar belakang. Terkadang aplikasi ponsel atau beberapa virus bisa membebani CPU, misalnya pada proses yang macet. Jadi jika ponsel Anda terasa panas tanpa ada proses yang berjalan saat ini, misalnya Anda tidak sedang merekam video atau lainnya, kita bisa cukup mengetuk ikon persegi di bagian bawah layar dan menutup semua aplikasi yang sedang berjalan di sini.
Selain itu, Anda juga bisa memeriksa baterai, semua opsi pengembang, dan penggunaan CPU untuk melihat apakah ada aplikasi yang menggunakan terlalu banyak sumber daya. Memaksa aplikasi untuk berhenti atau menginstalnya ulang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Anda juga bisa mencoba memperbarui sistem. Untuk ponsel ini saya rasa nggak ada pembaruan yang tersedia, tapi jika Anda sudah lama tidak memperbarui ponsel dan melihat pesan untuk memperbarui ponsel, lakukan pembaruan tersebut. Lanjut. Buka pengaturan, gulir ke bawah sampai Anda melihat pembaruan sistem, lalu ketuk periksa pembaruan di sini. Ini mungkin bisa memperbaiki beberapa masalah. Misalnya pembaruan seringkali mencakup peningkatan pada prosesor dan manajemen daya. Ini bisa membantu Anda menurunkan suhu perangkat. Dan sebagai upaya terakhir, lakukan servis. Seperti yang saya katakan di awal video ini, jika ponsel Anda panas bahkan saat melakukan tugas normal, seperti browsing, menelepon, atau bahkan entahlah sekadar menggulir TikTok, itu berlaku untuk semua. Ini bisa menandakan adanya masalah pada perangkat keras, misalnya baterai, atau sistem daya yang bermasalah, dan Anda sebaiknya menghubungi layanan servis untuk diagnosis. Itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Itu sangat penting bagi kami. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah, karena saya di sini untuk membantu Anda menyelesaikan masalah pada ponsel Anda. Saya tahu ini adalah masalah umum di ponsel-ponsel ini, karena memang masalah-masalah ini sudah sering terjadi, dan kami juga punya beberapa video tentang ponsel ini. Dan saya tahu bahwa banyak pengguna yang mengeluhkan masalah-masalah ini. Dan itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa.